Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, selamat datang di sebuah perjalanan batin yang mendalam, sebuah perjalanan menuju cahaya ilahi melalui jalan ilmu tasawuf. Ini bukan sekadar ilmu untuk dipahami, tapi jalan untuk dihayati, dirasakan, dan dijalani dengan hati yang jujur. Tasawuf mengajak kita kembali ke dalam diri, menyucikan hati, dan mengenal Tuhan dalam keheningan jiwa. Mari kita buka lembar demi lembar perjalanan ini dengan niat yang tulus dan hati yang lapang. Semoga apa yang kita pelajari hari ini tidak hanya menyentuh akal, tapi juga menyentuh ruh dan mendekatkan kita padanya. Bab 1. Pencarian makna yang hakiki. Dalam hidup ini, kita semua pada akhirnya akan sampai pada satu titik di mana pertanyaan tentang makna hidup datang mengetuk hati kita dengan lembut namun pasti. Kita bisa saja tenggelam dalam hiruk-pikuk dunia, dalam pencapaian karier, harta, pengakuan, atau bahkan cinta dari sesama manusia. Namun di balik segala itu, ada ruang hampa dalam jiwa yang tak bisa diisi oleh duniawi. Hati kita pada dasarnya sedang memanggil kita pulang kepada Tuhan. Dan disinilah perjalanan tasawuf dimulai. Sebuah pencarian yang bukan untuk mendapatkan sesuatu dari luar, melainkan untuk kembali menemukan siapa diri kita yang sesungguhnya. Kita bukan sekadar tubuh yang bergerak, bukan pula hanya akal yang berpikir, tetapi jiwa yang merindukan Tuhan dalam keheningan yang paling dalam. Ilmu tasawuf membuka pintu itu, pintu kesadaran bahwa kita semua sedang berjalan menuju sesuatu yang lebih tinggi, lebih murni, dan lebih abadi. Banyak yang menyangka bahwa tasawuf hanyalah untuk mereka yang ingin menjauh dari dunia. Padahal sejatinya, tasawuf justru mengajarkan kita untuk hidup di dunia dengan kesadaran akhirat. Ia bukan pelarian dari realitas, melainkan pendalaman terhadap realitas itu sendiri. Ia membimbing kita agar tidak hanya melihat kehidupan dari permukaan, tetapi menembus sampai pada inti, bahwa segala yang tampak hanyalah cermin dari sesuatu yang tidak tampak. Ketika kita memandang hidup dengan mata hati, kita mulai melihat bahwa semua kejadian, baik atau buruk, adalah cara Tuhan untuk mengajarkan kita tentang dirinya dan tentang cintanya yang tak pernah meninggalkan kita walau sekejap. Namun perjalanan ini bukan tanpa tantangan. Di awal pencarian, kita akan banyak berhadapan dengan kebingungan, keraguan, bahkan rasa kesepian. Kita mulai menyadari bahwa apa yang selama ini kita kejar mungkin tidak pernah benar-benar membawa kedamaian. Hati yang dahulu begitu penuh harap pada manusia, kini mulai belajar bahwa tak satu pun dari mereka dapat memberi keutuhan jiwa. Inilah fase pengosongan diri, di mana ego perlahan dilepas dan keikhlasan mulai tumbuh. Ini menyakitkan karena kita terbiasa melekat pada dunia. Namun justru di sanalah cahaya Tuhan mulai menyusup ke dalam relung hati yang selama ini tertutup. Dan pelan-pelan kita mulai merasakan ketenangan yang tidak berasal dari luar, melainkan dari dalam, dari kedekatan kita kepadanya. Pencarian makna dalam tasawuf bukan tentang menjadi tahu lebih banyak, tetapi menjadi lebih sadar. Sadar bahwa setiap nafas kita adalah anugerah, bahwa setiap detak jantung adalah zikir yang sunyi, bahwa setiap rasa sakit pun membawa pesan ilahi yang tersembunyi. Kita belajar untuk tidak lagi menyalahkan takdir, melainkan merenungi makna di balik setiap kejadian. Kita belajar bahwa menangis dalam sujud jauh lebih menyembuhkan daripada mengeluh dalam kesibukan. Dan pada akhirnya kita mulai memahami bahwa hidup bukan tentang menaklukkan dunia, melainkan tentang menaklukkan diri sendiri, agar diri ini menjadi wadah yang layak bagi cahaya Tuhan untuk bersemayam. Dan ketika kesadaran itu mulai tumbuh, maka mulailah kita memasuki gerbang makrifat, sebuah tahap di mana kita tak lagi hanya mengenal Tuhan lewat kata-kata atau ajaran, tetapi melalui pengalaman batin yang langsung. Kita tidak lagi hanya menyebut namanya, tetapi benar-benar merasa hidup dalam pelukan kasih-Nya. Dan di titik itu, segala pencarian pun menemukan tujuannya. Bukan karena kita telah sampai, melainkan karena kita sadar bahwa Tuhan tidak pernah jauh. Ia selalu ada, Ia selalu menunggu. Dan seluruh perjalanan spiritual ini sejatinya bukan agar kita sampai kepadanya,
melainkan agar kita menyadari bahwa kita tidak pernah terpisah darinya. Bab 2. Membersihkan hati dari kotoran diri. Setelah kesadaran akan makna hidup mulai tumbuh dalam diri, langkah berikutnya dalam perjalanan tasawuf adalah menyucikan hati. Hati dalam ilmu tasawuf bukan sekadar pusat perasaan, melainkan cermin tempat cahaya Tuhan memantul. Namun cermin itu seringkali tertutup debu-debu duniawi, ambisi, amarah, iri, sombong, ria, ujub, yang membuat kita tak mampu lagi melihat kebenaran dengan jernih. Membersihkan hati bukanlah pekerjaan satu malam. Ia adalah proses panjang, penuh perjuangan, dan sangat pribadi. Kita harus berani menengok ke dalam diri sendiri, mengakui sisi gelap yang selama ini kita sembunyikan, lalu dengan tulus berjuang mengikisnya satu persatu. Tasawuf tidak mengajarkan kita untuk membenci diri sendiri, melainkan untuk mengenali dan memperbaiki diri dengan penuh kasih sayang. Ia mengajak kita memandang diri seperti seorang ibu, memandang anaknya yang sedang belajar berjalan, penuh kelembutan namun tetap tegas. Ketika kita menyadari bahwa keburukan yang ada dalam diri bukan untuk ditolak, tapi untuk diolah, maka perjalanan pembersihan hati menjadi lebih damai. Kita tidak lagi takut pada bayang-bayang diri, sebab kita tahu bahwa di balik semua luka dan kekeliruan itu, ada potensi kesucian yang bisa dihidupkan kembali. Hati yang bersih tidak lahir dari kepura-puraan, tetapi dari kejujuran untuk menatap batin dengan sabar dan ikhlas. Salah satu cara utama dalam membersihkan hati adalah dengan muhasabah, introspeksi diri setiap hari. Kita diajak untuk duduk sejenak dalam keheningan, menilik kembali apa saja yang telah kita lakukan hari ini. Apakah kata-kata kita menyakiti orang lain? Apakah niat kita tulus atau sekadar ingin dipuji? Apakah amalan kita murni untuk Allah atau diam-diam kita berharap imbalan dunia? Dengan membiasakan muhasabah, kita belajar mengenali lapisan-lapisan ego yang sering bersembunyi di balik niat baik. Dan saat kita mulai jujur menatap diri sendiri, disitulah awal pembersihan itu dimulai. Bukan dari orang lain, bukan dari nasihat luar, tapi dari suara hati yang paling dalam. Zikir juga menjadi penawar utama dalam membersihkan hati. Setiap kali kita menyebut nama Allah, kita sedang mengetuk pintu hati agar terbuka kembali kepadanya. Zikir bukan sekadar mengulang kata-kata suci, tapi sebuah cara untuk mengingat siapa diri kita dan kepada siapa kita bergantung. Semakin sering kita berzikir, semakin lapang hati kita. Kita menjadi lebih sabar menghadapi ujian, lebih tenang menghadapi ketidakpastian, dan lebih mudah melepaskan hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Zikir memadamkan api nafsu, melembutkan hati yang keras, dan membukakan jalan menuju cinta sejati. Cinta yang tidak bersyarat kepada Tuhan. Dan akhirnya dalam proses panjang ini, kita akan mulai merasakan cahaya yang perlahan-lahan menyinari hati kita yang dulu gelap. Kita mulai bisa memaafkan orang lain tanpa beban, bersyukur dalam kekurangan, dan berserah dalam ujian. Kita tidak lagi mengejar pengakuan, tetapi keikhlasan. Kita tidak lagi memaksa rencana, tetapi menerima takdir. Hati yang telah dibersihkan bukan berarti tak pernah kotor kembali, tetapi ia selalu tahu jalan pulang. Ia tahu kemana harus kembali saat tersesat. Dan itulah kekuatan sejati seorang salik, seorang pencari Tuhan, yang terus berjalan dalam sunyi, dalam zikir, dalam sujud yang panjang, menapaki jalan pulang yang penuh cahaya. Bab 3. Jalan sunyi sang salik. Perjalanan menuju Tuhan bukanlah jalan yang ramai, bukan pula jalan yang penuh sorak-sorai atau pengakuan dari manusia. Ia adalah jalan sunyi, jalan yang hanya bisa dipahami oleh hati yang sudah lelah dengan dunia dan mulai merindukan sesuatu yang lebih abadi. Dalam tasawuf, kita mengenal istilah salik, yaitu seorang pejalan ruhani, seorang pencari hakikat yang dengan sepenuh hati menempuh jalan pengenalan terhadap Tuhan. Menjadi salik berarti berani menyusuri lorong ke dalam diri, menanggalkan topeng-topeng kepalsuan, dan siap menanggung sepi demi menemukan cinta yang sejati. Tidak banyak orang yang memahami langkah seorang salik karena ia sering dianggap aneh, terlalu tenang, terlalu dalam, atau bahkan terlalu diam. Tapi justru dalam kesunyian itulah suara Tuhan terdengar paling jelas. Langkah awal seorang salik selalu dimulai
dari keputusan dalam hati. Bukan karena paksaan, bukan karena ikut-ikutan, tetapi karena dorongan batin yang tidak bisa lagi dibendung. Rasa kosong yang selama ini menyesakkan, perlahan berubah menjadi semangat untuk mencari cahaya. Ia mulai meninggalkan hal-hal yang sia-sia, memilih kesederhanaan, mengurangi bicara, dan memperbanyak mendengarkan. Ia mulai merindukan waktu-waktu sepi, bukan untuk melarikan diri dari kehidupan, tetapi untuk mendekatkan diri pada Sang Pemberi kehidupan. Dan di saat semua orang sibuk membangun citra, Salik memilih membangun jiwanya, karena ia sadar hanya jiwa yang bersih yang bisa sampai kepadanya. Dalam kesunyian itu, seorang Salik akan banyak diuji. Ujian tidak datang dari luar saja, tetapi lebih banyak datang dari dalam. Ia akan berhadapan dengan egonya sendiri, dengan keraguan, dengan bisikan yang mencoba membelokkan arah. Kadang ia merasa sendiri, tidak dimengerti, bahkan dijauhi oleh lingkungan yang dulu dekat dengannya. Tapi itu semua adalah bagian dari proses, sebab jalan menuju Tuhan tidak bisa dilalui oleh orang yang masih terikat pada penilaian manusia. Jalan itu hanya bisa dilalui oleh mereka yang bersedia kehilangan dunia demi mendapatkan sepotong kehadiran Tuhan dalam hati mereka. Dan justru dalam ujian itulah seorang Salik dibentuk, diperkuat, dilembutkan, dan disucikan. Mereka yang berjalan di jalan ini biasanya tidak banyak bicara. Mereka tidak gembar-gembor tentang kedekatannya pada Tuhan. Mereka justru makin rendah hati, makin sering menangis dalam sepi, dan makin waspada terhadap hatinya sendiri. Mereka tahu bahwa pujian bisa menjadi racun, dan merasa sudah sampai bisa menjadi jebakan. Maka mereka terus berjalan dalam diam, menyimpan cinta dalam dada, dan membiarkan cahaya dalam hati menjadi pelita. Mereka tidak butuh sanjungan, karena bagi mereka cukup Allah yang tahu. Mereka tidak butuh pengakuan, karena yang mereka cari hanyalah pandangan rahmat dari Sang Kekasih. Dan dalam keheningan langkah mereka, ada kedalaman yang tidak bisa diukur oleh kata-kata. Ketika seorang Salik terus konsisten dalam perjalanannya, walau perlahan hatinya akan mulai dipenuhi rasa yang sulit dijelaskan. Rasa tenang yang tidak berasal dari dunia. Rasa rindu yang tidak bisa dipuaskan oleh apapun kecuali kehadirannya. Dan rasa cukup yang tidak tergantung pada apapun yang dimiliki. Ia mulai merasakan bahwa hidup bukan tentang memiliki, tetapi tentang menjadi. Bukan tentang menumpuk amal sebagai kebanggaan, tetapi membiarkan amal itu menjadi bukti cinta. Bukan tentang mengejar surga karena imbalan, tetapi karena ingin bersama Tuhan. Di titik ini, seorang Salik mulai mengerti bahwa jalan sunyi ini bukan kehampaan, tetapi justru jalan paling penuh. Penuh makna, penuh cinta, dan penuh cahaya yang tak tampak oleh mata, tapi menghangatkan jiwa. Bab 4. Mengenal diri, mengenal Tuhan. Salah satu puncak dari ajaran tasawuf yang paling dalam dan paling mengguncang jiwa adalah kalimat bijak yang telah lama diwariskan oleh para wali. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Kalimat ini bukanlah sekadar pepatah spiritual, melainkan sebuah kunci yang membuka gerbang makrifat. Tasawuf mengajarkan bahwa jalan untuk mengenal Tuhan bukan dimulai dari luar, tetapi dari dalam. Bukan dari memandang langit yang tinggi atau gunung yang menjulang, melainkan dari keberanian untuk menatap ke dalam jiwa sendiri, tempat di mana Tuhan telah menitipkan cahayanya. Maka perjalanan ini bukan tentang menjelajahi dunia luar, tetapi menyelami kedalaman diri. Namun mengenal diri bukan perkara mudah. Kita hidup dalam zaman di mana identitas dibangun dari apa yang kita miliki, bukan siapa kita sebenarnya. Kita dibentuk oleh label, jabatan, gelar, status sosial, dan pencitraan. Padahal semua itu hanya kulit. Diri sejati kita tersembunyi jauh di balik topeng-topeng yang kita pakai setiap hari. Dalam tasawuf, proses mengenal diri dimulai dari menanggalkan satu persatu ilusi yang selama ini membutakan kita. Kita bertanya, siapa aku jika semua itu dicabut? Siapa aku tanpa pujian, tanpa status, tanpa pengakuan? Di saat itu kita akan mulai melihat diri dalam wujud yang paling jujur, rapuh, terbatas, dan hina. Tapi justru dari kerendahan itulah, kesadaran akan kebesaran Tuhan mulai tumbuh. Mengenal diri berarti mengenali kelemahan,
nafsu, dan ketergantungan kita. Kita belajar mengakui bahwa kita bukan pusat semesta, bukan pengatur takdir, bukan pemilik kehidupan. Kita ini lemah, bahkan untuk mengatur nafas saja, kita tidak mampu jika Tuhan tidak mengizinkan. Kita mulai menyadari betapa selama ini kita tertipu oleh perasaan mampu, padahal semua hanya pinjaman. Dari pengakuan itu lahirlah sikap tawadu yang bukan dibuat-buat, tetapi lahir dari kesadaran mendalam bahwa kita bukan siapa-siapa tanpanya. Dan ketika hati menjadi rendah, saat itulah pintu-pintu rahmat ilahi terbuka lebar. Tuhan menyukai hamba yang merasa kecil, karena justru disitulah kebesarannya paling nyata. Dalam proses mengenal diri, kita juga akan menghadapi bayang-bayang masa lalu. Luka, trauma, dosa, dan penyesalan. Tapi tasawuf tidak menyuruh kita lari dari semua itu. Justru ia mengajarkan untuk menghadapinya dengan jujur dan lembut. Kita memeluk sisi gelap kita bukan untuk memanjakannya, tetapi untuk menyadari bahwa di balik setiap kegelapan ada pelajaran. Bahwa dosa bukan untuk disesali selamanya, tetapi untuk dijadikan jalan kembali kepada Tuhan dengan lebih dalam. Kita mulai memahami bahwa setiap luka yang Tuhan izinkan terjadi punya maksud untuk membuat kita lebih sadar, lebih tunduk, dan lebih mencintainya. Disinilah mengenal diri menjadi jembatan untuk mengenal kasih sayang Tuhan yang tersembunyi dalam takdirnya. Dan akhirnya ketika kita benar-benar berani menatap diri sendiri apa adanya, tanpa kebanggaan dan tanpa pembenaran, kita akan melihat bahwa di dasar jiwa manusia ada satu ruang yang selalu sunyi. Dan dalam kesunyian itu terdengarlah suara Tuhan. Ia tidak berteriak, tidak memaksa, tetapi memanggil dengan lembut, "Kembalilah padaku." Dan di sanalah kita menyadari satu hal yang menggugah seluruh keberadaan kita, bahwa Tuhan tidak pernah jauh. Ia tidak pernah meninggalkan. Ia selalu dekat, lebih dekat dari urat leher kita. Dan kita pun sadar bahwa seluruh hidup ini, seluruh pencarian ini, hanyalah untuk kembali ke rumah asal, ke dalam pelukan kasih-Nya yang tak bertepi. Bab 5. Zikir sebagai jalan pulang. Zikir bukan sekadar rangkaian kata suci yang diucapkan oleh lisan, melainkan denyut hidup seorang pencari Tuhan. Dalam ilmu tasawuf, zikir adalah nafas rohani, makanan jiwa, dan jembatan yang menyambungkan hati manusia kepada Tuhannya. Tidak ada amalan yang begitu sederhana, namun begitu dahsyat efeknya bagi jiwa selain zikir. Ia tampak tenang di luar, tapi di dalam ia mengguncang, menggugah, menyucikan. Setiap kali nama Allah diucap dengan kesadaran yang tulus, maka ada sesuatu dalam diri yang pulang, seperti anak hilang yang akhirnya menemukan jalan kembali. Dan di sanalah tasawuf membawa kita kepada hakikat bahwa zikir bukan aktivitas, melainkan keadaan jiwa. Ia bukan tugas, tapi cinta yang menyala. Bagi para sufi, zikir adalah cahaya yang terus menerangi lorong hati yang gelap. Ketika hati disibukkan oleh dunia, zikir hadir sebagai penyeimbang. Ia tidak memisahkan kita dari dunia, tetapi menyucikan kita saat berada di dalamnya. Zikir membuat kita sadar bahwa apapun yang kita lakukan di dunia ini hanyalah sarana untuk mengingat Allah. Maka makan pun bisa menjadi zikir, bekerja pun bisa menjadi zikir, bahkan diam pun bisa menjadi zikir, asalkan hati terjaga dalam kesadaran akan kehadirannya. Itulah sebabnya zikir tidak hanya dilakukan dengan suara, tapi lebih utama dilakukan dengan hati. Karena zikir yang sejati adalah ketika hati tidak pernah lupa bahwa ia selalu diawasi dan dicintai oleh Tuhan. Namun untuk sampai pada zikir yang hakiki, hati harus dibiasakan. Zikir bukan hal yang langsung terasa manis. Pada awalnya ia terasa seperti pengulangan yang membosankan. Tapi tasawuf mengajarkan, teruslah berzikir, bahkan ketika engkau belum merasakannya, karena dengan kesabaran rasa itu akan tumbuh. Seperti air yang menetes pada batu, zikir perlahan mengikis kerak hati yang keras. Dan suatu hari zikir itu akan meneteskan cahaya ke dalam dada, lalu mengalirkan ketenangan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Rasa tenang itu bukan karena tidak ada masalah, tetapi karena hati tahu bahwa ada Allah di setiap masalah. Dan itu cukup untuk membuat jiwa bertahan, bangkit dan bersyukur. Zikir yang istiqomah akan menumbuhkan mahabbah, cinta kepada Allah.
Bukan cinta yang lahir dari kewajiban, tapi dari kerinduan. Semakin sering hati berzikir, semakin besar pula cinta itu tumbuh. Kita mulai melihat dunia dengan cara yang berbeda. Tidak ada lagi yang benar-benar buruk, karena semua adalah bagian dari rencananya. Kita mulai menerima takdir dengan ringan, karena hati tahu bahwa Allah tidak pernah berbuat salah. Kita mulai mencintai kesunyian, karena di sanalah kita bisa mendengar panggilannya. Kita mulai menangis bukan karena sedih, tetapi karena rindu. Rindu kepada Dia yang sejak awal menciptakan kita untuk mencintai dan dicintai. Dan pada akhirnya, zikir bukan hanya menjadi amalan, tapi menjadi kehidupan. Kita tidak lagi merasa butuh pengakuan manusia, karena cukup Allah yang tahu isi hati. Kita tidak lagi terikat oleh pujian dan celaan, karena zikir telah menanamkan keteguhan yang dalam. Kita hidup dalam damai, walau dunia tidak selalu damai. Kita tersenyum dalam sabar, walau hidup tak selalu mudah. Dan dalam setiap langkah kita tahu bahwa kita sedang berjalan pulang menuju Dia yang telah menciptakan kita dari cinta dan untuk cinta. Maka zikir adalah jalan pulang yang paling lurus, paling terang, dan paling lembut. Dan siapapun yang istiqomah di jalan ini, insya Allah akan sampai. Bab 6. Cinta ilahi, cinta yang membebaskan. Dalam dunia yang dipenuhi oleh cinta yang bersyarat, cinta karena rupa, harta, jabatan, atau kepentingan, tasawuf mengajarkan tentang satu bentuk cinta yang paling murni, mahabbah ilahiyah, cinta kepada Tuhan. Cinta ini bukan seperti cinta dunia yang menuntut balasan. Ia tidak mengekang, tidak menyiksa, tidak bergantung pada keadaan luar. Cinta kepada Allah adalah cinta yang membebaskan. Ia membebaskan manusia dari ketergantungan terhadap makhluk, dari ketakutan akan kehilangan, dan dari kekhawatiran akan masa depan. Ia adalah cinta yang membawa kita keluar dari penjara ego dan keinginan diri, menuju keluasan langit ruhani. Disinilah tasawuf menjadi pelita, mengajarkan bahwa cinta sejati bukan tentang memiliki, tapi tentang melepas. Karena dalam melepas ada keikhlasan, dan disitulah Tuhan hadir. Cinta kepada Tuhan tumbuh dari pengenalan yang dalam. Tidak mungkin mencintai sesuatu yang tidak dikenal. Maka tasawuf mengajak kita mengenal Tuhan, bukan lewat teori atau hafalan, tapi lewat rasa. Lewat tadabbur terhadap alam, perenungan terhadap hidup, dan perjumpaan dengan takdir. Saat kita melihat matahari yang tak pernah absen menyinari bumi, kita menyadari bahwa Allah tidak pernah lupa memberi. Saat kita mengingat malam-malam gelap penuh doa, kita tahu bahwa Allah selalu mendengar. Saat kita jatuh, lalu bangkit kembali, kita sadar bahwa Allah tidak pernah meninggalkan. Dan dari pengenalan itulah, cinta mulai tumbuh. Bukan cinta karena ingin surga atau takut neraka, tapi cinta karena Allah layak dicintai, sebab Dia adalah sumber segala kebaikan. Tasawuf mengajarkan bahwa cinta kepada Tuhan bukan sekadar rasa manis dalam hati, tetapi harus diwujudkan dalam kehidupan. Cinta yang sejati menuntut kesetiaan. Ia tampak dalam amal, dalam akhlak, dalam cara kita memandang dunia. Orang yang mencintai Allah tidak akan menyakiti sesama, karena ia tahu bahwa setiap makhluk adalah ciptaan kekasihnya. Ia tidak akan berlaku curang, karena ia tidak ingin hubungannya dengan Allah ternoda. Ia akan terus memperbaiki diri, bukan karena ingin sempurna, tetapi karena ingin menjadi lebih dekat dengannya. Dan di setiap langkah yang ia ambil, ia bertanya dalam hati, apakah ini membuatku lebih dicintai olehnya? Maka cinta kepada Allah menjadi kompas yang menuntun hidupnya. Namun jalan cinta kepada Allah tidak selalu mulus. Ada masa-masa ketika hati terasa hampa, doa seakan tak didengar, dan kehidupan terasa jauh dari harapan. Tapi justru disitulah cinta diuji. Sebab cinta yang sejati tidak lahir dari kenyamanan, tapi dari kesetiaan di tengah ujian. Ketika seorang hamba tetap sujud meski harapannya belum dikabulkan, ketika ia tetap bersyukur meski tak punya apa-apa, dan ketika ia tetap memuji Allah walau sedang dihimpit derita, disitulah cinta itu menjadi nyata. Dalam tasawuf, itu disebut maqam sabr, tingkat cinta yang telah melampaui logika, dan hanya bisa dimengerti oleh hati yang telah benar-benar terpaut pada Tuhan. Dan pada akhirnya, cinta kepada Allah membawa kita kepada ketenangan yang tidak tergantung pada apapun.
kita menjadi manusia yang merdeka, tidak lagi diikat oleh pujian atau celaan, tidak gila hormat, tidak panik saat kehilangan. Karena hati telah menemukan sandaran yang paling kuat, Sang Pencipta. Kita mulai hidup bukan karena harus, tapi karena ingin beribadah. Kita mulai memberi bukan karena ingin dihargai, tapi karena ingin menjadi perpanjangan kasih-Nya. Kita mulai memaafkan bukan karena terpaksa, tapi karena tahu bahwa Tuhan pun Maha Pemaaf. Dan dalam diam yang hening, dalam zikir yang dalam, kita tahu inilah cinta yang membebaskan. Cinta yang bukan mengikat kita kepada dunia, tapi mengangkat kita menuju langit. Cinta yang hakiki, cinta kepada Tuhan. Bab 7, Fana dan Baka, lenyapnya aku, tersingkapnya dia. Dalam tahapan-tahapan perjalanan ruhani seorang salik, akan tiba saatnya ia merasakan apa yang oleh para sufi agung disebut sebagai fana, lenyapnya kesadaran akan diri sendiri dalam samudera kehadiran Tuhan. Ini bukan berarti ia kehilangan identitas secara fisik, melainkan hatinya tak lagi menyimpan keakuan, tak lagi mendaku, tak lagi merasa memiliki apapun selain Allah. Ia lenyap dari dirinya sendiri, dan yang tersisa hanyalah kesadaran penuh bahwa segala sesuatu berasal dari Allah, bergantung kepadanya, dan akan kembali kepadanya. Ini adalah puncak kehancuran ego, titik di mana manusia tidak lagi meletakkan dirinya sebagai pusat. Ia melebur dalam cinta dan kehadiran ilahi, dan hidupnya menjadi bayang-bayang dari kehendaknya. Namun fana bukan tujuan akhir, melainkan gerbang. Setelah fana, ada yang disebut sebagai baka, keberadaan yang baru, kesadaran yang bangkit kembali, namun kali ini dalam kehendak Allah. Dalam baka, seorang hamba kembali menjalani hidup seperti biasa. Makan, tidur, bekerja, berinteraksi, tetapi dengan jiwa yang telah tercerahkan. Ia menjadi manusia yang seimbang, penuh kasih, dan menjadi saluran rahmat bagi dunia. Ia tidak lagi bertindak berdasarkan keinginan diri, tetapi berdasarkan cinta dan hikmah yang ia rasakan dari Tuhan. Di titik ini, orang tersebut bukan lagi sekadar menjalani agama sebagai kewajiban, tetapi telah menjelma menjadi cermin dari nilai-nilai ilahi itu sendiri. Sabar, penyayang, pemaaf, jujur, lembut, namun tegas. Untuk mencapai keadaan fana, seseorang harus melewati banyak sekali tahapan pembersihan batin. Ia harus membuang rasa sombong, merasa lebih tahu, merasa paling benar. Ia harus jujur dalam melihat dirinya sendiri, melihat kerak-kerak batin yang selama ini menempel. Kesombongan tersembunyi, dendam lama, atau kecintaan yang berlebihan pada dunia. Ia harus mencabut akar-akar itu satu persatu dengan mujahadah, perjuangan jiwa. Dan dalam proses itu, ia akan menangis, akan merasa lelah, akan diuji terus-menerus. Tapi tasawuf mengajarkan bahwa setiap air mata yang jatuh dalam perjuangan itu tidak pernah sia-sia. Karena di balik air mata itu, ada cahaya yang perlahan menyinari jalan menuju Tuhan. Ketika keakuan mulai luruh, ketika seseorang berhenti berkata, "Aku melakukan ini," atau "Aku yang memilih itu," dan mulai berkata, "Semua karena Allah," maka disitulah ia telah mulai mencicipi fana. Ini bukan sikap fatalis, tapi bentuk penyerahan yang paling lembut dan paling dalam. Ia bukan kehilangan arah, tetapi justru telah menemukan arah yang sejati. Orang yang telah fana akan tampak sederhana, tidak banyak bicara tentang dirinya, tidak sibuk menunjukkan kesalehan, karena bagi dia, dirinya bukanlah sesuatu yang patut dibangga-banggakan. Ia tahu dirinya bukan siapa-siapa, dan justru karena itu, Allah menanamkan kelembutan dalam jiwanya, membuatnya menjadi magnet ketenangan bagi siapapun yang berada di sekitarnya. Lalu ketika ia bangkit dari fana menuju baka, ia tidak lagi memandang dunia dengan pandangan yang sempit. Ia memandang segalanya dengan mata hati yang jernih. Ia melihat keindahan Tuhan dalam setiap makhluk. Ia tersenyum kepada orang lain bukan karena sopan santun sosial semata, tapi karena hatinya benar-benar dipenuhi cinta yang tak bisa dijelaskan. Ia menjadi pribadi yang penuh kehadiran, penuh makna, meski mungkin tak banyak bicara. Ia menjadi cahaya yang tidak menyilaukan, tetapi menghangatkan. Ia menjadi bukti bahwa tasawuf bukan pelarian dari dunia, tapi cara agar kita hadir sepenuhnya di dalam dunia, namun dengan jiwa yang telah bersih dan terhubung dengan Tuhan. Di titik ini, hidup tidak lagi tentang mencari, tetapi tentang menjadi.
Bab 8. Jalan sunyi para kekasih Tuhan. Ada satu hal yang membedakan para pencinta Tuhan sejati dengan manusia kebanyakan. Mereka tidak ramai dalam perkataan, tapi dalam kedalaman rasa. Mereka tidak sibuk menciptakan riuh di luar, melainkan memilih jalan sunyi yang tenang dan tersembunyi. Dalam tasawuf, jalan ini disebut Thariq al-Khafa, jalan kesunyian. Disinilah para wali, arifin, dan salik sejati menapaki jejak spiritualnya. Bukan karena mereka menghindari dunia, tapi karena mereka tahu bahwa keheningan adalah tempat di mana suara Tuhan terdengar paling jelas. Dalam kesunyian tak ada lagi topeng, tak ada lagi pertunjukan. Yang ada hanyalah aku dan Tuhan. Dan bagi mereka, itu sudah lebih dari cukup. Para sufi sejati tidak mencari ketenaran. Mereka tidak butuh gelar, tidak butuh sorotan, tidak butuh diakui. Bahkan banyak dari mereka yang menyembunyikan makam spiritualnya di balik perilaku yang sangat biasa. Mereka bisa jadi seorang petani, penjual kain, bahkan pengemis, namun hatinya bersinar laksana bintang di langit malam. Mereka tahu bahwa kemuliaan sejati tidak diukur dari seberapa banyak manusia memuji, tapi dari seberapa dalam seseorang mengenal Tuhannya. Itulah sebabnya para kekasih Tuhan seringkali tersembunyi dari pandangan manusia biasa, namun sangat dikenal di langit. Mereka tidak ingin menjadi istimewa di dunia, karena hatinya telah penuh dengan kekhusyukan menuju akhirat. Kesunyian yang mereka pilih bukan karena takut bergaul, tetapi karena telah merasakan manisnya menyendiri bersama Allah. Bagi mereka, 1 jam dalam munajat jauh lebih berharga daripada 1000 tepuk tangan manusia. Mereka tidak butuh pengakuan, karena mereka telah diakui oleh Yang Maha Melihat. Mereka tidak marah ketika dilupakan, tidak kecewa ketika dilukai, karena hati mereka telah terlatih untuk tidak berharap dari makhluk. Ini bukan sikap dingin, tapi bentuk kedewasaan spiritual yang tinggi. Kesunyian mereka bukan kesepian, melainkan ruang perjumpaan. Tempat di mana ruh berbicara dengan penciptanya, dalam bisikan doa, dalam derai air mata, dalam zikir yang tak pernah putus. Namun, jalan sunyi ini tidak mudah. Ia tidak dihiasi dengan pujian, tidak diberi karpet merah, tidak dijanjikan kenyamanan duniawi. Justru di jalan inilah, seorang salik diuji dengan kesepian, ujian batin, fitnah, bahkan rasa ragu. Tapi dari semua itu, tumbuhlah keteguhan. Jalan sunyi membentuk jiwa menjadi tegar, tetapi lembut. Membuat seseorang menjadi kokoh dalam iman, tetapi lapang dalam kasih sayang. Ia menjadi orang yang meski tak dikenal oleh manusia, tetapi menjadi kekasih di sisi Allah. Dan kelak saat dunia telah sunyi dan manusia kembali kepada Tuhannya, maka para penghuni jalan sunyi ini akan dipanggil dengan lembut oleh Sang Kekasih. Masuklah ke dalam rahmatku, wahai jiwa yang tenang. Di zaman yang semakin berisik ini, tasawuf mengingatkan kita untuk sesekali kembali ke sunyi. Menepi dari sorotan, menjauh dari kebisingan dunia, dan bertanya kepada diri, untuk siapa semua ini? Jika hati menjawab, karena Allah, maka lanjutkan. Tapi jika hati terdiam, mungkin sudah saatnya kembali ke titik awal, menata niat, menyucikan hati, dan merangkak kembali menuju kesunyian. Karena dari kesunyian itulah suara Tuhan mengalir dalam kesadaran. Ia bukan terdengar di telinga, tetapi bergetar dalam jiwa. Maka jangan takut berjalan sendiri, jika itu membawamu lebih dekat dengannya. Sebab pada akhirnya setiap manusia akan sendiri di hadapannya. Dan siapa yang telah terbiasa dengan sunyi akan damai saat akhirnya dipanggil dalam keabadian. Bab 9. Maut sebagai pintu bukan akhir. Dalam pandangan umum, kematian adalah akhir. Tapi bagi para sufi, maut bukan penutup, melainkan pembuka. Ia bukan jurang yang memisahkan, tapi gerbang yang menyatukan. Tasawuf mengajarkan bahwa kematian adalah momen perjumpaan. Perpisahan dari dunia hanyalah syarat agar ruh bisa kembali kepada kekasih sejatinya, Allah. Maka para sufi tidak melihat kematian dengan takut-takut, melainkan dengan rindu. Rindu untuk kembali kepada asal, kepada sumber cahaya, kepada kehadiran yang selama ini mereka cari dalam zikir, munajat, dan air mata. Kematian bagi mereka bukan gelap, tapi terang. Bukan kehilangan tapi kepulangan. Bukan duka tapi pelukan. Orang-orang yang hidupnya dipenuhi cinta kepada Allah tidak akan gentar menghadapi maut.
Sebab mereka tahu dunia ini bukan rumah, melainkan persinggahan. Mereka menganggap dunia seperti mimpi yang sebentar lagi akan usai dan kematian sebagai terbangunnya kesadaran sejati. Dan karena itu, mereka tidak menyia-nyiakan waktu di dunia untuk menumpuk apa yang akan ditinggalkan. Mereka justru sibuk mengisi batin dengan cinta, dengan amal, dengan kesabaran dan keikhlasan. Mereka menghiasi hidupnya dengan maaf, dengan syukur, dengan zikir yang terus mengalir. Sebab mereka yakin ketika maut datang, hanya hati yang bersih yang akan tersenyum, dan hanya ruh yang tenang yang akan dipanggil dengan lembut. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridha dan diridai. Para sufi tidak memandang kematian sebagai akhir aktivitas, tapi sebagai awal keberadaan yang lebih hakiki. Dunia ini ibarat tirai, dan kematian adalah saat tirai itu dibuka. Apa yang dulu samar menjadi nyata. Apa yang dulu dicari kini tampak jelas. Tapi hanya mereka yang mempersiapkan hati yang akan bisa menikmati perjumpaan itu. Maka mereka membersihkan batin seumur hidup, bukan demi citra, tapi demi cinta. Mereka melatih hati untuk tidak tergantung pada dunia, agar tak terlalu sakit ketika dipisahkan. Mereka mengajarkan kita untuk hidup di dunia, tapi jangan menetap di dalamnya. Berjalanlah dengan ringan, sebab semua ini akan ditinggalkan. Dan jika tiba saatnya perpisahan, sambutlah dengan damai. Karena yang dituju bukan kegelapan, tapi keabadian. Namun rasa takut pada maut bukanlah hal yang tabu. Bahkan para wali pun pernah merasa gentar. Tetapi ketakutan mereka bukan karena takut mati itu sendiri, melainkan takut tidak siap, takut datang tanpa bekal, takut hati belum bersih, takut masih menyimpan dendam, masih mengandalkan ego, masih belum ikhlas. Maka ketakutan itu menjadi cambuk untuk terus memperbaiki diri, bukan untuk menyerah. Karena tasawuf tidak pernah mengajarkan untuk lari dari kenyataan, tapi untuk memeluknya dengan iman. Kematian akan datang, tak bisa dihindari. Tapi kita bisa memilih bagaimana menghadapinya. Dengan jiwa yang gelisah atau jiwa yang tenang. Dan para sufi telah memilih jalan ketenangan, karena mereka telah lama berdamai dengan kefanaan. Maut pada akhirnya adalah cermin. Ia menunjukkan siapa kita sebenarnya. Dan hanya orang yang selama hidupnya jujur kepada dirinya sendiri yang akan tersenyum saat bercermin. Maka tasawuf mengajarkan kita untuk hidup seolah setiap hari adalah hari terakhir. Bukan untuk menjadi panik, tapi agar setiap napas bernilai, agar setiap kata terjaga, agar setiap hati yang terluka segera kita obati. Sebab kita tidak tahu kapan pintu itu akan terbuka. Dan saat ia terbuka, semoga kita dalam keadaan mencintai dan dicintai oleh Allah. Itulah kematian yang indah. Bukan karena tidak sakit, tapi karena penuh makna. Dan barang siapa yang meninggal dalam keadaan rindu kepada Allah, maka ia tidak sedang mati, tetapi sedang pulang. Bab 10. Kembali menjadi cahaya. Pada akhirnya, seluruh perjalanan tasawuf adalah tentang kembali. Kembali kepada fitrah, kembali kepada nur ilahi, kembali menjadi cahaya. Dalam lubuk jiwa terdalam setiap manusia, ada seberkas cahaya murni yang berasal dari Tuhan, itulah ruh. Ia suci, ia tak tersentuh debu dunia, ia adalah saksi perjanjian kuno antara kita dan Sang Pencipta. Bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, benar, kami bersaksi. Quran Surat Al-A'raf ayat 172. Tapi seiring hidup yang panjang dan dunia yang menggoda, cahaya itu redup tertutup oleh debu hawa nafsu, oleh dendam, ambisi dan cinta dunia. Maka seluruh ajaran tasawuf adalah upaya untuk menggosok kembali cermin hati, agar cahaya itu bersinar lagi. Bukan cahaya yang silau dan menyilaukan, tetapi cahaya yang hangat, yang lembut, dan yang membawa pulang jiwa kepada Tuhan dengan penuh kemuliaan. Menjadi cahaya berarti menjadi penerang, namun cahaya sejati tak pernah membakar. Ia hadir dengan kelembutan, namun membawa kekuatan yang tak terlihat. Seorang yang telah menempuh jalan tasawuf dan kembali menjadi cahaya, bukanlah seseorang yang sibuk memberi nasihat, tetapi kehadirannya sendiri menjadi pelipur lara. Kata-katanya menyejukkan karena ia bicara dari hati yang telah bersih. Diamnya berbobot karena ia tidak merasa perlu membuktikan apapun. Ia menjadi tempat pulang bagi orang-orang yang lelah, bukan karena ilmunya semata, tetapi karena jiwanya telah menyatu dengan kelembutan ilahi.
Inilah manusia cahaya, yang jika hadir, suasana menjadi tenang, dan jika pergi, meninggalkan kerinduan dalam diam. Tasawuf bukanlah sekadar ilmu atau jalan spiritual. Ia adalah proses metamorfosis jiwa, dari ego menjadi kehambaan, dari gelap menjadi terang, dan dari keterikatan dunia menjadi kelapangan akhirat. Dalam proses ini manusia dibimbing bukan hanya oleh guru lahir, tetapi oleh cahaya batin yang terus menyala di dalam zikir. Ia belajar sabar seperti Nabi Ayub, ikhlas seperti Nabi Ibrahim, lembut seperti Nabi Isa, dan mencintai seperti Nabi Muhammad. Seluruh perjalanan ini adalah proses panjang yang melelahkan, penuh air mata dan keraguan, tetapi pada akhirnya ruh akan kembali mengenal dirinya sendiri. Dan ketika ia mengenal dirinya, ia akan mengenal Tuhannya. Inilah makam tertinggi dalam tasawuf, menjadi cermin yang jernih bagi cahaya Tuhan. Ketika seseorang telah menjadi cahaya, ia tidak lagi melihat dunia dengan keinginan, tapi dengan belas kasih. Ia melihat orang-orang tidak sebagai saingan, tetapi sebagai saudara sepenjalanan. Ia tidak sibuk menilai, tapi sibuk menyembuhkan. Ia tidak membenci keburukan, tapi menghapusnya dengan kebaikan. Ia menjadi saluran kasih ilahi di tengah dunia yang sering kehilangan arah. Maka hidupnya pun menjadi berkah. Tidak harus terkenal, tidak harus diakui, tetapi dampaknya menjalar seperti cahaya matahari yang menyinari tanpa memilih. Orang seperti ini tidak meninggalkan warisan berupa harta, tetapi berupa ketenangan. Dan ketenangan itu akan hidup lebih lama dari nama. Dan ketika saatnya tiba, saat ruh dipanggil pulang, saat dunia ditinggalkan, saat tubuh dimandikan dalam diam, manusia cahaya itu akan pergi dengan tenang. Ia tidak takut, karena ia telah lama mempersiapkan diri. Ia tahu bahwa dunia hanyalah baju yang sebentar dipakai. Yang kekal adalah kehadiran bersama Tuhan. Dan saat ruhnya terbang meninggalkan jasad, ia tak lenyap. Ia kembali. Kembali kepada yang menciptakan. Kembali kepada pelukan cahaya yang dulu menghembuskan hidup ke dalam dirinya. Dan di sanalah tasawuf menemukan puncaknya. Dalam kepulangan yang indah, yang lembut, yang sunyi, tapi penuh makna. Sahabat yang mulia, perjalanan kita dalam memahami ilmu tasawuf adalah langkah kecil menuju cahaya yang abadi. Semoga setiap kata yang terucap hari ini menjadi benih ketenangan dalam hatimu, menjadi petunjuk dalam langkahmu, dan menjadi sebab kedekatanmu dengan Allah yang Maha Kasih. Ingatlah, hakikat tasawuf bukan pada apa yang diketahui, tetapi pada sejauh mana hati kita mampu kembali kepadanya dalam keikhlasan, cinta, dan kesadaran. Teruslah melangkah, walau pelan, asalkan menujunya. Karena siapa yang terus berjalan kepada Allah, Allah akan membukakan jalan tanpa batas baginya. Sampai bertemu dalam kedalaman makna berikutnya. Semoga Allah merahmati setiap pencarianmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.